Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para peserta webinar Dolan ID Surabaya. Berjumpa kembali dalam Dolan ID Surabaya atau diskusi online mingguan yang diselenggarakan oleh ID Cabang Surabaya. Pada hari ini menginjak seri ke-123 pada hari Senin tanggal 30 Juni tahun 2025. Pada kesempatan Dolan seri ke-123 ini akan mengangkat tema yakni kesehatan mental di layanan primer, deteksi dini dan pendekatan awal dengan narasumber kita dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia, yakni ada dua narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yakni yang pertama adalah Dr. Nalini Mudi, Spesialis Kedokteran Jiwa, Subspesialis CLP Konsultan. Beliau adalah staf KSM Kedokteran Jiwa Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, Surabaya. Dan narasumber kita yang kedua adalah Dr. Kamila Adam, Spesialis Kedokteran Jiwa. Beliau adalah staf KSM Kedokteran Jiwa Rumah Sakit Umum Dr. M. Suwandi, Surabaya. Dan yang akan bertindak sebagai moderator pada seri Dolan ke-123 sore hari ini adalah Dr. Salmon Charles, SPOG. Beliau adalah Wakil Dekan 3 Universitas Ciputra, Surabaya. Jadi pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas mengenai kesehatan mental di layanan primer, bagaimana nanti teman-teman sejawat melakukan deteksi dini dan juga pendekatan awal. Baik, para di Surabaya, mungkin tanpa berlama-lama lagi, mungkin untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator kita yang sore hari ini sudah tampak hadir. Selamat sore, Dokter Charles. Sore, Dokter Linda. Iya, sehat ya, Dok. Sehat, dokter. Baik, baik. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Dokter Charles ya, Dok, untuk Siap. memimpin dan memoderatori Dolan seri ke-123 pada sore hari ini. Saya persilahkan Dokter Charles. Terima kasih. Terima kasih, dokter. Kita akan mulai webinar kita hari ini. Kita mengundang dari Perkumpulan Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa Indonesia dengan judul Kesehatan Mental di Layanan Primer, Deteksi Dini dan Pendekatan Awal. Kita ada dua narasumber yang sangat-sangat cukup piawai dan cukup mumpuni dalam hal seperti ini. Yang pertama adalah guru saya, tempat saya curhat ini. Ya, tempat saya sering share, Dokter Nalini Muhdi, spesialis kesehatan jiwa, subspesialis CLP konsultan. Selamat siang, dokter. Selamat siang, Terima kasih, Assalamualaikum. dokter, sudah Ya, mau bergabung, sudah mau memberikan waktunya 1 jam ke depan untuk teman-teman kita yang ada di fase satu, ya, dokter. Ye. Siap. Berikutnya, dokter, ini juga teman saya, sama-sama dosen di universitas saya, dengan dokter Kamila Adam, spesialis kesehatan jiwa. Beliau merupakan staf KSM Kedokteran Jiwa RSUD Dr. Muhammad Suwandi, Surabaya. Selamat siang, dokter. Selamat siang. Suara saya kedengaran jelas ya? Kedengaran jelas, dokter. Terima kasih, dokter. Alhamdulillah, iya. Terima Nih, kasih. Alhamdulillah. Kita akan mulai masuk ke webinar kita. Mungkin ada presentasi sedikit, dokter Nelini, dokter Kamila yang akan dibicarakan. Biar Dokter Kamila dulu aja. Siap. Oke. Ya, makasih. Oke. Bagi Terima peserta kasih. dolan yang ingin menanyakan, silakan memasukkan ke room chat. Dan apabila ingin live, menanyakan secara live, bisa langsung menaik ke Raisen, akan saya masukkan ke dalam live untuk question pada hari ini. Silakan, dokter Kamila. Iya, mungkin bisa dibantu dari ID. Tadi saya sudah sempat ngirim PPT PDF ya, bisa ditampilkan yang Siap. tentang Boleh. tentang deteksi dini dan uh, tata laksana awal. Dari ID mungkin bisa dibantu ya, ini soalnya Siap, agak. siap. Oke, siap, dokter. Sebentar kita mintakan. Oh, sudah, dokter. Ya, siap. Nah, silakan, dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang menyimak acara di sore hari ini. Jadi, ya, silakan slide-nya. Ah, Iya, singkat saja ya. Jadi, kalau menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 itu kan yang namanya kesehatan itu adalah suatu keadaan sehat, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial maupun ekonomi.
Nah, ini sekarang sampai saat ini prevalensi gangguan jiwa itu semakin meningkat ya di tahun mungkin beberapa tahun ke belakang. Kalau untuk yang terbaru di 2025 belum ada ini. Sekitar psikosis saja sekitar 0,18%. Kemudian dikatakan bahwa 3% orang dari seluruh orang di dunia itu akan mengalami satu kali episode psikosis seumur hidup. Meskipun mungkin ini tidak belum tentu akan menjadi permanen. Prevalensi depresi pada kelompok usia lebih dari 15 tahun sebesar 6,1% dan hanya 9% yang menjalani pengobatan medis. Sementara itu tadi untuk depresi ya. Sementara kalau untuk secara umum gangguan emosi pada kelompok usia di lebih besar dari 15 tahun sebesar 9%, sementara penyalahgunaan nafsa yang tercatat sebesar 1,8%. Dan total biaya layanan kesehatan mental di Vaskes rujukan tercatat di antara tahun 2016 sampai tahun 2020 kira-kira sebesar 2,6%, 2,6 triliun, mohon maaf. Dan ini masih belum termasuk layanan obat yang di luar paket inasi biji. Kemudian tidak dimungkiri bahwa di kelompok usia tertentu, kelompok usia dan komunitas tertentu memang beresiko. Ya, silakan slide-nya. Ya, cukup banyak ya sebetulnya kelompok beresiko untuk yang mengalami masalah kejiwaan maupun gangguan jiwa. Di antaranya adalah mereka yang menderita penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, kemudian TBC dan komplikasi-komplikasinya. Dan kadang-kadang satu orang ini punya ketiga-tiganya sampai komplikasi-komplikasinya. Kemudian masalah kesehatan fisik yang setelah diobati adekuat itu ternyata masih berlanjut. Padahal pada saat pemeriksaan itu mungkin tidak didapatkan kelainan somatik. Kemudian termasuk juga kelompok yang berisiko adalah ibu hamil dan pasca melahirkan. Kemudian kelompok khusus orang dengan disabilitas. Biasanya ada malnutrisi, stunting, kelainan bawaan lahir. Anak berkebutuhan khusus ini bukan hanya pada saat anak saja yang berisiko, tapi sampai mereka sudah tumbuh dewasa. Kemudian biasanya menjelang SD atau siswa baru sekolah. Dari sejak SD sampai dengan di perguruan tinggi itu seringkali juga berisiko terhadap masalah kejiwaan. Juga ada korban KDRT, kemudian perundungan. Perundungan apa saja ya bentuknya bermacam-macam, bisa fisik, seksual, dan lain-lain. Kemudian termasuk santri ataupun pelajar yang tinggal di dalam asrama, apapun bentuknya. Kemudian pekerja shift atau sistem shift itu juga rentan. Kemudian di pekerja di tempat-tempat yang tertentu ya, yang kadang bisa beresiko ya, pabrik-pabrik bahan kimia dan sebagainya. Termasuk juga warga binaan lapas serta keluarganya. Ya, next. Ya, kemudian klien rehab nafsa ini sudah sakit sebetulnya, bukan hanya beresiko ya. Dan keluarganya, warga prasejahtera atau sosioekonomi yang kurang atau pas-pasan rentan mengalami masalah ekonomi. Kemudian termasuk juga yang pekerja migran, pengungsi, single parent ya, orang tua tunggal. Kemudian caregiver bagi orang dengan gangguan jiwa, caregiver orang dengan penyakit kronis, caregiver anak-anak dengan yang berkebutuhan khusus maupun caregiver lansia dan orang-orang dengan disable ya. Kemudian anak jalanan atau kadang-kadang bukan sudah anak ya sebetulnya sudah dewasa. Anak jalanan, terlantar, gelandangan, pengemis. Kalau di Surabaya mungkin tidak seberapa, di kota-kota lain ini sangat biasanya ada saja. Kemudian anak-anak dan remaja yang perlu perlindungan khusus, termasuk anak-anak yang bermasalah dengan hukum, pengungsi dan pencari suaka. Kemudian kelompok minoritas, masyarakat yang terpencil,
Kemudian yang punya masalah preferensi seksual ya, mereka juga minoritas biasanya. Korban trafficking, korban bencana alam, maupun bencana non alam, termasuk bencana sosial. Dan juga sepertinya semakin banyak saat ini warga yang tinggalnya sendirian atau dia berdua dengan kerabat tetapi di usia rentan yang sama. Misalnya sama-sama lansia, sama-sama punya penyakit tertentu. Sama-sama misalnya satu keluarga itu memiliki riwayat kejang misalnya, mereka juga rentan. Oke, next. Nah, ini adalah jenis-jenis gangguan mental ya. Ini kalau menurut diagnosisnya. Ya, secara umum sebetulnya gangguan mental itu bisa saja psikotik atau non-psikotik. Di mana penyebabnya bisa organik atau fungsional. Termasuk organik adalah mereka yang sebetulnya pernah terpapar dengan nafsa ya, dengan nafsa atau narkoba. Biasanya itu berbeda dengan fungsional yang lainnya dan bisa dialami mulai dari anak-anak sampai sampai lansia. Oke, next. Iya, untuk tata laksana awal itu diharapkan nantinya akan menjadi holistik ya. Yang jelas yang namanya promotif dan preventif itu sepanjang masa harus selalu di harus selalu harus selalu ada di setiap fasilitas kesehatan. Kemudian seorang petugas medis, seorang klinisi itu sebaiknya juga mengenali faktor resiko, termasuk tadi dari komunitas-komunitas atau kelompok usia yang beresiko. Kalau memang dimungkinkan screening berkala. Itu nanti kalau memang ada suatu deteksi yang awal bisa segera diberikan tata laksana. Seringkali juga, seringkali juga deteksi awal ini sulit karena adanya stigma. Stigma itu bukan hanya dari masyarakat atau orang awam ya. Kadang-kadang di tenaga kesehatan, tenaga medis itu sendiri itu juga ya punya stigma, punya stigma. Dan kalau memang sudah ditata laksana, bisa dilakukan rujukan dan sebetulnya diperlukan kolaborasi lintas sektor ya. Mungkin sampai saat ini untuk kolaborasi lintas sektor ini ya masih berbeda satu daerah dengan daerah yang lain dan ya tidak masih belum ya masih jauh dari ideal atau optimal. Mungkin secara singkat itu yang dapat saya sampaikan saat ini untuk deteksi dini dan tata laksana awal. Yang selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Mungkin nantinya akan ada banyak tanya jawab, sharing dan pembelajaran termasuk dari guru saya juga, Dokter Nalini. Terima kasih. Terima kasih Dokter Kamila. Mungkin Dokter Nalini ada tambahan dokter dari keterangan yang diberikan oleh Dokter Kamila tadi, Dokter. Ya, saya kira dari Dokter Kamila sudah lengkap dan bagus ya. Cuman saya hanya nambahi aja nanti mungkin saya lebih banyak di sharing di diskusinya aja atau gimana. Saya lebih menitik beratkan sesuatu yang apa ya sedang aktual ya. Bahkan di Surabaya kita lihat ya, yaitu tentang depresi dan kecenderungan untuk ada pikiran bunuh diri. Kita tahu bahwa di Surabaya, bahkan di kota lain, Sumatera Barat, ada seorang teman sejawat kita yang diduga loncat dari gedung karena bunuh diri. Saya ikut berduka cita dan semoga eh, arwahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan di Surabaya sendiri di salah satunya di sebuah perbelanjaan mall ya terbesar di Surabaya yaitu jadi bunuh diri ini eh, saya nggak usah pakai PPT ya ngobrol aja ya. Eh, ini adalah sebagian terbesar adalah karena didasari adanya depresi yang tidak terselesaikan itu masalahnya dan apa sih yang menjadi faktor eh, relate gitu ya. Oh, anak zaman sekarang ngomongnya relate gitu ya. Oh iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
sore dan semoga bermanfaat. Orang sekarang kan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. orang sekarang ngomongnya relate gitu ya, Dokter Charles ya. Ini dulu eh, murid saya tapi pinter ya. Apa relate yaitu apa saja yang relate dengan adanya depresi ya dan kemudian bunuh diri. Karena sebetulnya bunuh diri itu juga bagian dari depresi yang tidak terselesaikan gitu ya. Nanti saya jelaskan di mana yang relate sebagai faktor-faktor yang memunculkan mental health gitu ya, kesehatan mental di masyarakat yang indikasinya memang buruk di Indonesia saat ini. Ada beberapa indikasi, tapi tidak usah saya bahas di sini ya, yaitu hopelessness itu yang paling paling besar ya. Jadi rasa tidak berdaya, rasa tidak putus asa, tidak ada harapan dan sebagainya ya, karena memang kehidupan sekarang sangat kompetitif disertai dengan adanya apa kesulitan dalam segala aspek kehidupan gitu ya, terutama pada generasi-generasi angkatan sekitar 18-19 tahun sampai 30 tahun. Itu yang paling tinggi angka kematian di dunia ya, di seluruh dunia itu karena bunuh diri. Dulu yang pertama adalah karena kecelakaan lalu lintas, kedua adalah karena bunuh diri. Tapi sekarang berkejaran dan seringkali malah bunuh diri menempati urutan pertama. Itu internasional. Di Indonesia kayaknya juga seperti itu. Yang kedua adalah edukasi yang buruk ya. Eh, Kurang pendidikan ya. Meskipun orang yang berpendidikan juga tidak lepas kalau unsur hopelessness-nya ini lebih tinggi, apalagi stresornya yang tinggi. Kemudian low income, kesulitan keuangan luar biasa, efek dari pinjol dan apa satunya judol ya. Pinjol ini sudah sekitar 150.000 remaja loh, bukan anak muda, bukan sekedar dewasa muda. Remaja itu sekarang ini mereka kena jeratan pinjol ya. Dan saya pikir kena pinjol itu berarti punya rekening bank, tapi ternyata tidak pada prakteknya. Terus kemudian adalah rasa tidak aman, ya. Rasa tidak aman karena suatu kondisi yang dari dalam sendiri, karena self esteemnya jelek, karena pengalaman masa kecil dan dewasa maupun oleh lingkungan. Dan saya kira sekarang ini empat-empatnya itu diakibatkan oleh lingkungan ya. Meskipun faktor internal itu tentu ada. Depresi sendiri itu biasanya depresi adalah sesuatu yang lebih banyak non psikotik ya. Walaupun kalau bisa juga ada yang pakai gejala psikotik tapi sedikit ya. Yang tidak psikotik lebih banyak. Orang merasa sedih tanpa sebab, ada rasa murung, sulit konsentrasi, cepat lupa, tidak berminat pada sesuatu yang dulunya disukai. Misalnya dulu suka nonton film, akhir-akhir ini males gitu ya. Meskipun diajak, meskipun ditraktir juga males gitu. Kemudian kurang percaya diri, dia merasa apa? Merasa aku ini tidak berharga gitu ya. Manusia tidak berharga, tidak berguna, tidak punya tujuan, lelah, cepat lelah ya. Mereka energinya terkuras, kemudian juga dia merasa putus asa, eh, berbicara itu sangat lambat atau males atau mengurung diri, males ngapa-ngapain, mager kalau istilah sekarang ya. Tapi eh, ada juga yang justru sebaliknya gejalanya justru adalah gelisah, tidak bisa diam, eh, apa itu, tidak tenang dan sebagainya. Dan terakhir adalah merasa putus asa, merasa tidak berdaya dan lebih baik mati saja. Itulah yang banyak men-trigger atau mencetuskan
bunuh diri biasanya didasari oleh depresi. Yang lain-lain itu mungkin hanya 10%. Itu. Tapi ada sebetulnya faktor-faktor protektif ya. Kalau udah 5 menit saya dikasih tahu ya. Ada faktor protektif yang sebetulnya oh kok protektif apa prevensi. Kalau protektif ya ya ada, tapi ada suatu strategi. eh, Kalau ini yang mendengarkan lebih banyak dokter di umum ya, saya berharap banyak mereka lah yang menjadi tumpuan seperti di negara-negara maju lainnya, yaitu mereka lah yang mendeteksi pertama kali itu. Nanti salah satu dari faktor strategi prevensi. Tapi kalau protektif faktor, apa yang membuat kita apa bebas dari depresi terutama ya. Meskipun dalam dikatakan oleh ahli bahwa dalam satu kurun waktu, rentang waktu hidup kita, paling tidak minimal kita pernah depresi satu kali dalam kehidupan kita. Entah di rentang usia berapa, tapi itu minimal. Jadi kita semua pasti pernah, kayak orang kena flu aja, kita pasti pernah kena flu ya. Eh, dalam hidup kita, yaitu depresi juga begitu. Nah, protektif faktornya itu adalah biasanya ada rasa tanggung jawab terhadap keluarga. Kalau yang sudah punya keluarga, apakah dia penunjang faktor keuangan atau pemimpin atau apapun, ada faktor yang membuat dia harus harus stay gitu ya, stay alive gitu karena aku bertanggung jawab terhadap anakku. Kalau aku tinggal, kalau aku kayak gini terus, bagaimana dengan anakku bisa atau keluargaku? Kemudian adanya social support ya, ada faktor sosial. Harus punya teman banyak. Kita tuh harus punya teman yang banyak atau dukungan sosial ya. Itu sangat penting. Terus kemudian mempunyai sesuatu ya, mempunyai keluarga, anak, teman, sahabat yang baik, lingkungan yang suportif dan sebagainya. Kemudian dia juga harus mempunyai apa? Itu juga protektivator. Ada suatu kehidupan yang memuaskan gitu ya, yang itu adalah pencapaian. Jadi manusia itu harus punya tujuan hidup supaya kita ada spirit untuk mengejar sesuatu itu. Karena kita begitu bangun tidur, aku harus ini, aku harus kerja. Itu adalah tujuan dan itu bagus ya. Bayangkan orang-orang yang tidak bekerja dan sekarang itu 70 juta manusia di Indonesia itu pengangguran ya. Dan itu adalah suatu faktor yang melemahkan poverty ya. Kemudian coping skill. Bagaimana dia mengcoping setiap permasalahan kehidupan di dalam setiap harinya. Kita pasti punya ciri coping skill itu. Ada yang menghindar, ada yang menghadapi, ya seperti fight. Istilahnya adalah kalau ada masalah itu fight atau flight ya, melarikan diri, menghindar atau menghadapi dengan gentle, apapun hasilnya, atau freeze, jadi berdiam diri gak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Eh, Apa yang aku lakukan? Terus problem solving skill ini bisa dilatih sejak anak-anak, sejak kecil ya. Bagaimana dalam mengatasi masalah bahwa kita harus mendidik anak-anak untuk mandiri, untuk belajar tentang problem solving. Kemudian juga ada orang yang membantu, yaitu provider, health provider ya, dokter-dokter puskesmas, dokter-dokter di umum, adanya mental health profesional, dan tentunya semuanya masyarakat dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah religi, tentu saja, religious faith. Punya keyakinan, spirituality itu adalah dia tahu bahwa setiap permasalahan itu pasti ada maksudnya oleh Tuhan. Dan dia punya Tuhan tempat dia the highest power ya. The highest power ada yang digantungi. Yang akan membantu dia dan bercakap-cakap dengan dia. Untuk sementara itu dulu Dokter Charles. Nanti tergantung dari Siap. diskusi. Makasih.
Terima kasih dokter, cukup jelas sekali tadi dari dokter dari dokter Kamila menjelaskan dari PT-nya bahwa banyak sekali penyebabnya dan faktor resikonya. Saya juga tahu ya, dari yang muda yang baru masuk SD sampai yang usia tua, dari yang suka introvert atau sendiri sampai yang punya banyak teman juga resiko rentan untuk bisa gangguan daripada kesehatan jiwanya. Dengan ditambah kalau dokter Nalini bahwa beberapa masalah coping, beberapa masalah yang berinteraksi juga bisa menyebabkan terjadinya gangguan bahkan sampai saat ini yang sangat-sangat lagi banyak kita dengar di akhir-akhir ini adalah bunuh diri. Dan bunuh diri ini tidak hanya di tingkat masyarakat umum, tetapi di tingkat nakes juga sudah mulai banyak untuk hal ini ya. Ini Ya. cukup mengagetkan sekali, mulai dari residen, mulai dari spesialis, dan mulai dari dokter-dokter yang ada di lapangan. Ini mahasiswa juga ada, Anji. Kita masuk ke, sudah banyak banget pertanyaan yang masuk, dokter. Kita mulai saja nggak, dokter? Ya. Untuk yang pertama mungkin ke dokter Kamila dulu, dokter ya, dari dokter Nicholas. Apakah insomnia ini termasuk bagian dari gangguan mental? Dan apakah di Rumah Sakit Indonesia sudah tersedia terapi CBT? Kami persilakan dokter Kamila. Iya, mungkin ya bila diizinkan mungkin saya jawab dulu ya. Jadi eh, pertanyaannya tentang insomnia. Jadi insomnia adalah masalah tidur. Kebanyakan masalah tidur mungkin lebih dari 75% itu sebetulnya eh, dia bagian dari penyakit yang lebih besar. Tidur bisa jadi gejala gangguan psikosis atau suatu kecemasan atau depresi seperti itu. Eh, dan kalau CBT itu juga ya sebetulnya banyak ya. Eh, ya bisa dilakukan di fasilitas kesehatan itu. Yang jelas untuk bila datang ke fasilitas kesehatan dengan insomnia atau masalah tidur, biasanya tentu harus dieksplorasi dulu itu kira-kira insomnianya karena apa. Eh, banyak sekali sekarang orang-orang yang tidurnya terganggu itu karena sleep hygiene-nya yang tidak baik. Misalnya siklus tidurnya terbalik atau mengeluhkan susah tidur, banyak merokok atau ngopi, di mana ya sebetulnya orang awam sendiri banyak bahwa enggak, tapi dikerjakan lalu dikerjakan. Mungkin begitu dari Dokter Nalini, mungkin ada. Ya, terima kasih dokter Kamila. Mungkin dokter Nalini ada permasalahan insomnia tambahan, dokter. Ya, kalau insomnia itu adalah suatu gejala ya sebetulnya. Tapi sebenarnya insomnia itu bisa primer, bisa sekunder gitu. Kalau primer ya memang dia itu adalah eh, harus diterapi eh, bagaimana termasuk sleep hygiene, terus kemudian cara-cara yang sehat nantinya untuk tidur dan sebagainya. Primernya memang hanya karena dia nggak bisa tidur dan itu banyak klinik-klinik yang eh, untuk insomnia klinik ya. Tapi yang sekunder itu justru yang paling banyak, jauh lebih banyak dibanding primer ya, eh, insomnia primer. Insomnia sekunder itu adalah merupakan suatu gejala, gitu. Apakah gejala kecemasan atau depresi? Itu umumnya. Atau gejala psikotik misalnya dan sebagainya. Tapi yang banyak diderita oleh kita, termasuk saya juga ya kelompok yang mudah untuk insomnia ya. Eh, dan insomnia itu ada yang sulit masuk tidur, sulit terbangun dan sulit mempertahankan tidur atau too early awakeness, jadi bangun terlalu pagi gitu ya, tidak seperti biasanya. Tapi pada umumnya insomnia itu kebanyakan karena sebagai suatu gejala ya, eh, terutama pada usia-usia produktif ya itu tadi. Kalau hanya sekali-kali itu tentunya ya tidak apa-apa, mungkin karena sleep hygiene-nya, mungkin karena ada sesuatu yang sedang dipikirkan belum selesai atau tidurnya sudah melampaui ritme ya, ritmenya dan sebagainya dan sebagainya. Tapi kalau itu berlangsung terus-menerus dan hampir setiap hari ya,
disertai dengan gejala-gejala lain, dan itu mungkin memerlukan suatu bantuan. Kalau dengan bantuan dokter tidak bisa, mungkin dengan bantuan profesional dalam ini psikiater ya. Kalau insomnia saya kira psikiater ya, tidak bisa hanya psikolog klinis, psikiater. Karena mesti harus dideteksi apa yang menjadi dasarnya gitu ya. Harus diassess gitu. Nah, eh, dokternya juga harus melakukan bukan hanya dengan obat, tapi lama-lama juga harus dengan terapi-terapi perilaku dan kognitif ya. Itu yang dikatakan tadi adalah apakah cognitive behavior therapy atau CBT ya. Ya, saya kira kalau saya kira seorang psikolog klinis, klinis ya bukan psikolog biasa, psikolog klinis dan eh, psikiater PPDS dalam pendidikannya pasti akan diajari itu adalah yang dasar ya. Cognitive behavior therapy adalah suatu psikoterapi yang akan diajarkan karena lebih mudah untuk dipelajari dan efektif praktis untuk keseharian kita. Jadi kalau ditanya apakah ada CBT di Indonesia? Oh ya, saya kira apalagi dalam hal ini psikiater semua pasti diajari. Yang jadi masalah apakah ketika kemudian ada pasien datang, dia punya waktu enggak, ya kan? Untuk melakukan CBT ini, ataukah dia ada banyak psikiater yang sorry to say bahwa yang suka main obat, jadi pasien datang kasih obat aja, tapi sebetulnya itu tidak betul ya, karena selalu adalah terapi itu holistik gitu, termasuk diberikan psikoterapi ataukah CBT ataukah yang lebih lama lagi. Jadi kita memang sebagai psikiater harus take time. Makanya saya dari dulu ngajarin murid-murid saya bahwa sebetulnya praktek psikiater itu harus kalau seperti di luar negeri dengan appointment ya. Appointment karena ini masalah perasaan. Masalah perasaan itu waktu, butuh waktu dan kita menghargai eh, apa yang ingin diomongkan gitu ya. Bukan cepat-cepat terus langsung sebentar sudah dikasih obat terus sudah selesai. Saya kira itu tidak betul juga ya. Memerlukan mungkin dengan kondisi bahwa WHO saat ini eh, temanya adalah meningkatkan awareness terhadap mental health ya, kesadaran tentang mental health. Dan yang kedua di Eropa yang saya lihat juga sejak tahun kemarin itu justru untuk pekerja-pekerja karyawan itu adalah apa? WHO mempromosikan improve well-being. Jadi rasa sejahtera untuk para pegawai karyawan dan para pekerja lainnya itu sedang di betul-betul di sosialisasikan oleh WHO. Itu terima kasih. Terima kasih Dokter Nali, Dokter Kamila. Cukup jelas sekali bahwa untuk masalah kasus insomnia ini untuk mengkategorikan bahwa ada gangguan itu memang harus dicari dulu akar penyebabnya ya dokter ya. Apakah dia organik atau memang dia secara psikis juga. Kalau dari kandungan mungkin ada dari gejala menopause, termasuk salah satunya adalah insomnia dan biasanya itu saya konsulkan ke Dokter Nalini. Ya itu saya akan Benar ya, Dok? postmenopause. Jadi Betul, banyak perempuan postmenopause itu dihinggapi insomnia. Itu. betul, betul sekali dokter. Siap. Terima kasih dok. Ini pertanyaan semakin banyak yang Ada masuk. satu, kalau Oh, boleh silakan dokter. menambahkan mungkin Boleh, boleh dokter dokter Charles, Kamila. ada Silakan satu dok. pasien saya minggu lalu, cerita gitu ya, dia kebetulan terdiagnosis dengan gangguan kepribadian ambang, gangguan bipolar, ah, ada masalah tidur juga, periksa tapi di luar Surabaya, bukan di Surabaya, polisomnografi, dia bilang katanya dokternya didapatkan dia selama tidur itu ada mungkin sekitar 74 kali sleep apnea. Disarankan beli alat ya apa CPAP yang harganya cukup mahal. Ya, ya berpunya sih jadi sempat beli tapi efektivitasnya belum diketahui karena memang masih baru. Ini mungkin tambahan ya. Tapi yang seperti ini jelas biasanya tidak ditanggung oleh BPJS gitu. Betul. Ini Jadi Ya dokter, udah tergantung dari digunakan. dasarnya. Kalau itu betul. untuk organik atau primer ya efektif, tapi kalau yang sekunder kira enggak.
Betul, betul. Siap, dokter. Iya, Dok. Terima I- kasih, dokter. Cukup jelas. Sih. Kita lanjut ke dokter Nalini, ke dokter pertanyaan kedua. Eh, dari dokter Muhammad Sandi Setiawan. Izin bertanya, dokter, apakah yang harus kami lakukan di vaskes primer, dokter ya, di praktek umum atau di puskesmas, ketika menemui pasien gangguan jiwa atau depresi yang memiliki ide bunuh diri? Izin dok, saya juga mungkin banyak dok ya, maksudnya ya bukan banyak sih, beberapa yang datang memang bertengkar dengan suaminya terus berpikir langsung ingin bunuh diri. Nah, kalau kita ketemu kasus seperti ini dok, apa pertama yang kami lakukan? Apakah ada SOP-nya, dokter Nalini? Kami persilakan, dok. Sebetulnya ada. Terima kasih Dokter Charles dan Dokter siapa yang bertanya? Bagus sekali pertanyaannya mungkin. Setiawan. Anda Setiap Dokter. Setiawan. Iya, Andre, Muhammad Setiawan. iya, Dokter Andre ya, Andre Setiawan. Saya kira pertanyaannya bagus dan untuk ini memang saya pikir sudah saatnya bahwa dokter umum itu atau dokter non psikiater itu kita training gitu ya. Karena itu juga salah satu dari strategi eh, pencegahan yang efektif yaitu kita mentraining staf dokter gitu ya, dokter apapun saya kira untuk merekognisi atau apa mm, menggarisbawahi atau menemukan gitu dan merespon adanya warning ya, adanya warning dan tanda-tanda dari suicide itu harus kita training nanti mungkin suatu saat bikin workshop ya. Kita sudah pernah sih 2 kali tapi mungkin audiennya bukan dokter umum gitu ya. Nah, itu memang harus ini. Tapi yang pertama kali yang harus dilakukan, kalau orangnya sudah mengatakan atau datang dalam kondisi dia ingin bunuh diri, maka satu hal yang harus dilakukan pertama kali adalah intervensi krisis. Itu. Intervensi krisis yang gampang, yang paling gampang. Sebetulnya ada ABCD-nya ya. Tapi yang paling gampang mungkin yang saya bisa jelaskan adalah eh cari ke person ya, tapi dokternya harus bisa apa yang dilakukan. Bukan memarahi ya, malah dikatakan, oh kamu jangan gitu dong, kamu tuh kayak nggak punya agama, kamu kayak orang nggak beriman, nggak bertuhan, pasti malah jadi bunuh diri beneran ya, karena merasa dia tidak dimengerti. Yang sebetulnya yang paling bagus adalah dia connected with ya, punya keterhubungan dalam hal ini siapa key personnya, apakah dokternya itu, maka lakukan apa yang pertama, temani, dengarkan, dengarkan. Jadi mendengarkan, to listen itu beda dengan to hear ya. Mendengarkan itu aktif dan kemudian pahami dan biarkan dia bercerita, biarkan dia mengeluarkan isi hatinya tanpa kita melakukan judge ya, tanpa kita menghakimi. Dia harus dimengerti dulu. Dan kemudian tanyakan siapa yang bisa dihubungi, siapa yang mengantarkan dan sebagainya. Dan kita didik juga atau kita train secara singkat juga yang menemani dia bahwa 2 kali 24 jam dia harus ditemani, didengarkan apa yaitu tadi temani, dengarkan, dengarkan, kemudian tanpa dihakimi ya. Itu. Kalau 2 kali 24 jam dia ditemani tetap seperti itu, maka satu-satunya adalah menyertai dan membawa dia ke seorang profesional mental health. Dalam hal ini ke paling bagus ya ke rumah sakit yang punya IGD dan di situ ada psikiaternya. Itu yang saya apa eh, anjurkan kepada eh, dokter yang dikeluhi bahwa ada pasien atau siapapun ya, bahkan saya juga pernah ada seorang PPDS gitu telepon saya jam 1 malam, saya 3 kali saya ditelepon saya tidak respon, tapi begitu keempat saya pikir ini pasti penting ya, dan kemudian saya tahu dia seorang PPDS suatu prodi gitu, dia sedang di tengah jalan ya. eh, untuk cry for help itu tadi. Dia apa itu eh, mengalami suatu kehancuran
perasaan gitu ya, dia mau bunuh diri. Dan satu-satunya hal saya ya harus mendengarkan meskipun jam 1 malam. Saya mendengarkan sampai jam 2 ya, sampai saya akhirnya bisa saya itu bahwa besok ya kita ketemu untuk kita lanjutkan. Tapi sekarang ini, jadi kita olor. Karena apa? Orang yang mau bunuh diri itu sejatinya ada fase di mana dia ambivalen, ragu-ragu apakah dia mau meneruskan niatnya atau tidak. Disitulah intervensi krisis itu dilakukan dan harus kita temani ya. Kita nggak usah banyak-banyak nasihat. Bilang aja saya paham, saya mengerti. Itu aja. Dia butuh dipahami tanpa dihakimi. Saya kira gitu. Terima kasih dokter. Mungkin dokter Kamila ada tambahan dokter untuk kasus ini dokter. Iya, terima kasih. Jadi ya seperti yang disampaikan oleh Dokter Nalini, lebih banyak mendengarkan dan tidak menghakimi. Bisa juga kalau itu di layanan primer itu ditanyakan, eh, kalau kalau tidak pernah melakukan percobaan bunuh diri, apakah sering melakukan perbuatan yang menyakiti diri sendiri, misalnya menyayat-nyayat tangan atau cutting atau berkut. Karena dari pengalaman cukup banyak sebetulnya itu, eh, ada yang sudah sejak kecil seperti itu. Kemudian ada masa-masa baiknya dan kemudian sempat juga kembali. Kalau memang ya sudah berulang, nah ya itu mungkin termasuk cry for help juga. Eh, Masih belum terjadi suatu percobaan bunuh diri. Entah kenapa rata-rata yang melakukan self harm tadi ya, menyakiti diri sendiri itu bilangnya kalau sudah itu lega. Kadang-kadang mereka juga merasa tidak bisa mengontrol yang seperti itu. Ya, dan ya tidak perlu dihakimi, tidak perlu banyak diceramahi atau dinasehati. Mungkin kalau memang key personnya tidak jelas atau tidak bisa didapatkan, ya, ya yang di layanan primer seharusnya bisa menjadi key personnya ya, mendampingi ataupun melakukan rujukan. Mungkin begitu saja kalau dari saya. Terima Mungkin saya kasih. tambahin sedikit bahwa self harm itu berbeda ya, berbeda dengan suicide behavior. Kalau suicide behavior itu adalah mengakhiri penderitaan dengan mati itu, tapi mati itu sebagai bukan tujuan. Kalau self harm itu mungkin berbeda lagi, tapi tetap bahwa harus dimengerti, harus didengarkan itu tadi. Ya. Siap, terima kasih dokter. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya dokter dengan dokter eh, nggak disebutkan ya dokter untuk dokter Kamila ya dokter. Yang pertama dokter, apakah perbedaan khas antara depresi, psikosis dan skizofrenia itu yang pertama. Yang kedua, ada pasien yang memiliki waham, halusinasi, visual, auditorik, perkataannya inkoheren yang berlangsung 2-3 minggu. Apakah ini termasuk psikotik? Setelah diterapi 4 bulan membaik, tapi selanjutnya tidak diminumkan, pasiennya mulai ngelantur lagi. Dan apakah pengobatan ini untuk seumur hidup, dokter? Mungkin ada dua pertanyaan, kita jawab satu-satu dulu ya, dokter Kamila. Apakah perbedaan antara depresi, psikosis, dan skizofrenia, dokter? Iya, iya, terima kasih. Kalau depresi itu termasuk di dalam spektrum gangguan emosi atau gangguan afektif. Sementara psikosis itu sebetulnya adalah gejala ya, gejala di mana penyandangnya mengalami gangguan di dalam penilaian realita atau mengalami gangguan ya membedakan mana yang nyata dan tidak nyata. Bisa juga kesannya ada orang-orang psikosis yang terlihatnya seperti baik, tetapi mengalami mengatasi dirinya, mengontrol dirinya, yaitu sebetulnya termasuk psikosis juga. Nah, psikosis ini kan gejala. Dia bisa saja termasuk di dalam skizofrenia, kemudian depresi. Depresi yang berat itu juga bisa saja disertai psikosisnya. Meskipun tidak semua episode depresi itu bisa ada gejala psikosisnya ya, dan atau ya penyakit-penyakit yang lain. Biasanya kalau pakai narkoba itu bisa saja kalau memang sudah kronis ya seorang edik itu dia mengalami juga psikosis. Tuh.
atau gangguan mental organik, ada kerusakan otak, sehingga kemudian berhalusinasi atau ada waham. Sementara kalau skizofrenia itu adalah suatu diagnosis penyakit kelompok, ya, diagnosis di mana psikosis itu adalah gejala primernya. Seperti itu. Itu mungkin yang pertama. Kalau yang kedua tadi apa? Yang tentang waham halusinasi ya. Ya, Ada dokter dia punya perbaikan atau waham, gitu ya, Mas, ya? ya, sekitar Ah, 2 sampai 3 minggu ada ah, halusinasi ah, visual auditorik ya. mm, Terus mm, kemudian di terapi 4 bulan membaik, mm, tetapi begitu mm, dilepas obatnya dia muncul lagi dokter. Kira-kira mm. pengobatannya ini harus seumur hidup apa dan ini termasuk gejala psikotik nggak dok? Berarti pasien ini mengalami gejala psikosis, cuma psikosis dari diagnosis apa? Apakah sebelumnya ada depresi berat lalu ada gejala psikosis, atau apakah pasien ini ada skizofrenia atau gangguan mental organik? Itu dulu. Ada bisa saja seumur hidup dan bisa juga tidak. Itu harus tegak dulu. Tetapi kalau misalnya memang dengan obat itu membantu atau membaik dan tidak ada masalah selama minum obat, biasanya ya mestinya tidak berhenti dulu. Tidak berhenti dan tidak tidak dikurangin juga. Menurunkan dosis obat pun ada aturannya gitu. Kalau ada gejala psikotik lalu diberi minum obat kemudian baik, itu ya mestinya dilanjutkan dulu. Karena kalau orang tidak psikotik, meminum obat ya, konsumsi obat seperti misalnya antipsikotik, itu biasanya malah ya yang timbul adalah ya masalah baru. Misalnya efek samping obat. Begitu. Kalau dari saya. Mudah-mudahan sudah menjawab ya bagi yang bertanya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Mungkin dokter Oke. nanti ini ada penambahan dokter. Saya tambah sedikit aja bahwa kalau itu betul karena orang skizofrenia, apakah dia harus minum obat seumur hidup atau nggak bisa sembuh atau bagaimana? Bahwa ada secara teoritis bahwa ada sepertiga dari pasien skizofrenia itu adalah bisa sembuh sempurna, ya. Bahkan tanpa obat setelah melalui fase pengobatan yang cukup, dia bisa berhenti minum obat dan dia sembuh sempurna. Sepertiga lagi adalah dia tidak bisa sembuh tanpa minum obat dan biasanya masih ada gejala sosial ya. Apa itu dalam bersosialisasi dan sebagainya ada sesuatu yang apa nggak apa kalau orang Surabaya bilang nggak pek gitu loh ya sedikit lah tapi dia harus minum obat seumur hidup. Eh, tapi dia bisa terkontrol gitu. Dan sepertiga sisanya adalah pasien yang tidak pernah bisa sembuh eh, karena berbagai sebab ya. Dan itu yang biasanya ada di rumah sakit jiwa secara permanen menjadi pasien abadi. Itu. Jadi ya kita harus menjelaskan juga kepada keluarganya apa yang akan terjadi dan bagaimana caranya supaya dia tidak masuk dalam sepertiga yang tidak akan bisa sembuh sama sekali, meskipun pakai obat hanya terkontrol. Tapi kalau toh itu ya yang sepertiga awal yang bisa sembuh, sepertiga yang kedua adalah bisa sembuh tapi dengan minum obat dalam jangka waktu lama. Itu jadi tidak bisa one size for all gitu ya, tapi apa untuk semua orang sama, tapi harus orang per orang sambil kita mengamati gitu. Makasih. Siap, terima kasih dokter hal ini dokter Kamila. Cukup jelas sekali untuk penjelasannya tadi mempunyai berbagai macam eh, depresi, psikosis, dan skizofrenia. Berikutnya ke dokter Nalini kembali ya dokter. Dari Iya. dokter Elizabeth, izin bertanya, sebuah kasus pemuda 38 tahun pernah bekerja administrasi beberapa tahun, tetapi 2 tahun ini mengaku malas dan tidak mau bekerja dengan orang lain. Kami belum bisa menggali lebih dalam apakah ini termasuk tanda-tanda depresi, dokter. Mm-mm. Oh ya, dia hanya keluhannya malas ya. Betul, dokter. Jadi Ya. 2 tahun ini malas dia. Ya, kita harus tentu harus dikejar dengan anamnesis pertanyaan yang lain, tanda-tanda yang lain yang mengarah kepada
depresi atau psikotik. Kalau psikotik itu adalah dia sudah tidak relate dengan realita dunia nyata tadi seperti yang dikatakan Dokter Kamila ya. Dan ada suatu gangguan dalam berelasi dengan orang lain, ada gangguan limitasi, dia sudah tidak tahu batas-batas yang normal dalam berhubungan dengan orang lain terutama itu dan kehilangan apa insight bahwa dia tuh sakit. Kalau orang depresi dia merasa bahwa ada yang tidak beres dengan saya gitu. Jadi dia punya insight, punya awareness gitu ya. Tapi kalau orang psikotik dia tidak merasa dia sakit. Dia merasa baik-baik saja. Itu adalah yang paling gampang tandanya ya. Apakah dia males? Tapi kalau malesnya sampai 2 tahun, itu harus betul-betul dibawa ke psikiater ya untuk dilakukan suatu assessment. Apakah ini psikotik atau non-psikotik? Tapi kalau lama, saya kira ya, kalau orang depresi mungkin tidak selama itu ya. Tapi kalau sampai 2 tahun, ada kemungkinan harus ditanyakan pertanyaan-pertanyaan yang lain, yaitu yang mengarah pada tanda-tanda dari psikotik misalnya apakah dia mendengar suara-suara, apakah dia melihat sesuatu yang sebetulnya tidak ada dan terutama suara-suara yang mungkin menyuruh dia atau mengomentari dia atau apa dan apa kemudian adanya suatu oh aku ini tidak aku ini memang tidak boleh bekerja dan itu merupakan suatu waham dan bagaimana itu waham ataukah hanya sekedar suatu pikiran yang keliru tentu memang saya pikir itu memerlukan suatu eh, kepiawaian gitu ya tapi sebetulnya ya waktu koas dulu zaman dokter mahasiswa di FK UNER pasti saya ajari bagaimana me- memastikan bahwa itu waham atau tidak. Atau yang paling penting yaitu dia punya insight nggak bahwa dia itu ada gangguan, cuman dia males untuk berobat atau tidak tahu akses untuk berobat. Ya, tapi dia punya apa itu pemahaman bahwa ada yang terganggu dengan saya. Nah, itu biasanya bukan non psikotik ya. Tapi kalau psikotik itu adalah dia tidak merasa dia sakit itu. Dan beberapa pertanyaan lain pasti harus ada observasi yang harus dilakukan. Saya kira mungkin untuk kasus seperti itu kasih obat aja dulu ya kan. Kalau di jauh dari fasilitas yang ada psikiaternya. Kasih obat dulu. Kalau tidak membaik dalam 3 minggu mungkin ya memang harus dirujuk kepada rumah sakit yang punya ada psikiater atau fasilitas psikiatri. Saya kira gitu. Siap dokter. Untuk dokter Kamila, ada tambahan dokter untuk kasus ini dokter, di mana orang tersebut Iya, tiba-tiba tidak mau iya, berbicara jadi dengan ya, orang lain. yang iya. Jadi seperti itu dipastikan dulu psikotik atau tidak. Karena kalau depresi itu episodik, dia bisa mereda sendiri dalam mungkin ya beberapa bulan, jarang sampai tahunan. Kalau tidak psikotik, itu mestinya kalau ditanya ya bisa menjelaskan 2 tahun ini kenapa katanya siapa, katanya keluarganya kok kamu kelihatannya malas seperti itu. Ya dan memang membutuhkan pertanyaan-pertanyaan untuk memastikan ini pasiennya psikosis atau tidak. Terima kasih. Sebetulnya depresi itu self-limiting disease, Dokter Charles. Gitu. eh, Tidak diobati pun dia akan eh, membaik sendiri. Cuman lama dan itu masalahnya yang terganggu itu apa? Quality of life. Quality of life. Dia nggak produktif, nggak bisa kerja, nggak bisa sekolah, eh, baik dan banyak lagi cepat marah dan sebagainya dan quality of life-nya terganggu. Tapi ya itu tadi self-limiting disease. Mungkin tidak akan sampai setahun gitu ya, dia sudah membaik, tapi akan sering kambuh karena ini kan ada masalah biologis juga, yaitu masalah Kambuh-kambuhan. neurotransmitter di otak, terutama serotonin, dopamin. Siap dokter, terima kasih dokter Nalini, dokter Imelda. Sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan, tetapi waktu sudah menunjukkan jam 4 dokter Nalini, dokter Kamila.
Iya, nggak terasa ya dok, ada berapa banyak masuk pertanyaan dan dijawab. Cukup jelas sekali bagaimana kita mengetahui kegawatan di tingkat vaskes primer, apa itu tadi dijelaskan juga mengenai insomnia, keinginan bunuh diri yang berbeda dengan self harm yang menyakiti diri. Terus kemudian bagaimana membedakan psikosis, apa itu skizofrenia, kemudian apa itu depresi sudah cukup jelas dijelaskan oleh dokter Nali dan dokter Kamila. Dan mudah-mudahan semua ilmu yang kita dapatkan hari ini langsung dari ahli-ahlinya bisa kita terapkan di eh, vaskes primer. Dan jangan lupa tadi dikatakan oleh dokter Nalini juga bahwa apabila ada kasus yang kita anggap kita tidak bisa menyelesaikannya, silakan untuk dirujuk, ya, dirujuk ke tingkat yang lebih tinggi di mana rumah sakit yang memiliki fasilitas psikiater. Jadi saya harap dengan adanya webinar hari ini bisa memberikan manfaat bagi teman-teman dokter sekalian. Dok, mungkin terakhir dokter Nalini bisa memberikan kata-kata dokter untuk sedikit closing statement untuk teman-teman kita yang ada di Vaskes Primer, dokter. Ya. Eh, Betul WHO itu sedang hanya tentang awareness, karena memang dunia saat ini baik saja. Dan tentu itu mengganggu secara fisik dan karena fisik dan mental adalah nggak ada integritas satu, bukan hanya sekedar menikah di teman satu kalau ya terganggu mental health-nya juga pasti terganggu belum secara sosial. Ya. Jadi mengganggu well-being itu sebabnya sekarang ini di Eropa yang saya tahu dan di Australia WHO itu push bahwa bukan di for itu sih kerja 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 terus ada jeda. Hello, pada weekend itu semua teman-temannya, bosnya, kantornya enjoy your time, have a nice week. Lagi ngapain kamu nggak apa, dan belum lagi adalah bahwa tanpa bicara tentang pekerjaan dari memiliki mental health sama hanya berdampingan tapi jadi satu dengan kesehatan tambah sosial. Saya kira itu adalah sesuatu di mana sekarang ini saya kira cukup bagus. Kira ya mereka sudah punya awareness yang kirim ke klien. Dan saya sangat senang karena saya itu awareness-nya itu jadi kita seperti aja kalau ada suatu trade wash, saya kira untuk pakaian ini semua ilmu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dokter. Tetap sehat itu yang penting, tetap sehat, tetap bahagia. Dua hal. Terima kasih dokter untuk saran-sarannya dan closing statementnya. Untuk dokter Kamila mungkin dokter untuk teman-teman kita dokter. Iya, terima kasih. Saya berharap yang didiskusikan, yang diobrolkan hari ini bermanfaat untuk semuanya. Jadi, kalaupun bertanya kepada apa namanya, kepada apa center yang ada psikiaternya yang terdekat, saya rasa semuanya juga akan welcome ya. Mohon maaf bila ada kekeliruan di dalam penyampaian maupun pembicaraan saya. Itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih dokter Nalini, dokter Kamila. Kami kembalikan ke host kita hari ini, dokter Linda Astari. Kami persilakan dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih, Dokter Charles. Ya,
Terima kasih kepada kedua narasumber kita yang luar biasa, Dr. Nalini, Dr. Kamila, dan juga moderator kita, Dr. Charles. Ini tadi diskusinya seru sekali ya, Dr. Charles ya, karena memang kesehatan mental ini memang menjadi isu yang sangat apa ya, sangat lagi lagi in ya saat-saat sekarang ini, dan memang kasusnya saya rasa juga makin meningkat, dan bagaimana peran para sejawat di vaskes primer pastinya dengan penjelasan dari kedua narasumber kita, mudah-mudahan para sejawat bisa apa namanya mengupdate ya, mengupdate keilmuannya juga wawasannya terkait masalah kesehatan mental untuk di vaskes primer. Sekali lagi terima kasih Dr. Nalini, Dr. Kamila untuk sharing ilmunya, dan juga Dr. Charles. Para peserta webinar Dolan ID Surabaya, demikian tadi kita ikuti bersama Dolan seri ke-123 tentang kesehatan mental, yang mana memang sudah dijelaskan dengan sangat luar biasa oleh kedua narasumber kita. Nanti jangan lewatkan Dolan ID Surabaya masih akan hadir di tengah-tengah kita pada minggu depan, Senin minggu depan, dengan narasumber dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia mengenai infeksi saluran pernafasan akut dan kapan waktu pemberian antibiotika yang tepat atau yang sesuai gitu ya. Jadi jangan lewatkan juga topik yang tidak kalah menarik pada Dolan ID seri ke-124 minggu depan. Baiklah para peserta webinar Dolan ID Surabaya, demikian tadi, kini kita sudah sampai di penghujung acara. Saya selaku host Dr. Linda Astari, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan gelar ataupun nama. Dengan demikian saya akhiri untuk webinar Dolan ID Surabaya seri ke-123. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih Terima Dr. kasih Nalini, dokter, Dr. terima Kamila, kasih Dr. Charles. banyak. Sampai ketemu.